Ia terlahir sebagai putri bungsu raja terhebat dalam sejarah modern Thailand, seorang putri yang seharusnya hidup dalam kemewahan dan dipuja-puja. Namun siapa sangka, hidupnya justru penuh dengan luka, penyakit, dan pengkhianatan. Putri Chulabhorn, adik kandung Raja Maha Vajiralongkorn, menyimpan kisah pilu yang jarang diketahui publik. Ia mengidap penyakit autoimun kronis sejak muda, menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan bahkan pernah dijadikan bahan olok-olok karena penampilannya berubah akibat kecelakaan yang tragis. Dikenal sebagai putri cerdas dan berprestasi. Ia mengabdikan hidupnya pada ilmu pengetahuan dan pendidikan. Tapi di balik senyumnya, ada luka lama yang belum pernah sembuh. Cinta pertamanya penuh manipulasi, pernikahannya hancur oleh kekerasan. Cintanya yang kedua hilang tanpa jejak, dan seluruh penderitaannya dipertontonkan tanpa ampun. Apakah menjadi anggota keluarga kerajaan sungguh membawa kebahagiaan? Atau justru, seperti dalam dongeng gelap, itu adalah takdir yang tak bisa ditolak dan harus dibayar dengan air mata? Dalam pemeriksaan medis rutin, dokter menyimpulkan bahwa sang putri juga mengidap penyakit autoimun yang dikenal sebagai lupus, penyakit kronis yang menyerang tubuh dari dalam dan sangat sulit disembuhkan. Saat mendengar kabar ini, Ratu Sirikit dilaporkan menangis keras, guncang oleh rasa bersalah yang menghantui dirinya. Sejak dengan perasaan bersalah mendalam, Ratu menjadikan Chulabhorn sebagai putri kesayangannya, bahkan sejak ia masih kecil. Tapi di balik tubuh yang makin lemah, Chulabhorn memiliki anugerah luar biasa, kecerdasan yang di atas rata-rata, giginya sangat tinggi. Ia selalu menjadi murid terbaik di sekolah, dan diterima di jurusan kimia Universitas Pertanian Thailand. Setelah lulus, ia melanjutkan studi ke London untuk mengejar gelar doktor, dan kemudian kembali ke Thailand dengan gelar PhD dari Universitas Mahidol. Namun perjalanan hidupnya tak berhenti di sana. Saat kembali ke istana, Chulabhorn jatuh cinta, bukan pada pangeran, bukan pada bangsawan, melainkan pada seorang pengawal kerajaan. Virayut Tisaran, pria tampan dan gagah, selalu berjalan melindungi putri yang kurus dan rapuh itu. Ia membuat Chulabhorn merasa aman, merasa dilindungi. Dan akhirnya, jatuh cinta. Tapi cinta dalam istana tidak pernah sederhana. Meskipun Virayut tak benar-benar mencintainya, ia tahu bahwa menjadi suami seorang putri berarti masa depan cerah. Mereka mulai berkencan, menjalin hubungan, dan tak butuh waktu lama untuk memutuskan menikah. Namun publik dikejutkan saat mengetahui bahwa Virayut ternyata sudah beristri. Raja Bhumibol sendiri yang meminta Chulabhorn bicara langsung dengan Virayut. Ketika tak ada jalan keluar, Virayut mengambil keputusan dramatis, menceraikan istrinya demi menikahi sang putri, demi karir dan masa depan yang lebih menjanjikan. Dan akhirnya, pernikahan terjadi, megah dan penuh mahar. Namun tragedi tak menunggu lama. Dalam sebuah acara kenegaraan, Chulabhorn tergesa turun dari panggung dan terjatuh. Kecelakaan ini menyebabkan kerusakan saraf pada wajahnya. Otot-otot wajahnya lumpuh, senyum indahnya lenyap, dan bahkan mulutnya tidak bisa menutup lagi. Istana mencari ahli bedah plastik terbaik di dunia. Namun semuanya sia-sia, wajahnya tak bisa kembali seperti dulu. Yang menyakitkan bukan hanya luka fisik, tapi ejekan yang ia terima. Rakyat Thailand, kejam dan tak berperasaan, menjadikannya bahan olok-olok. Ada yang berkata, itu hukuman, karena merebut suami orang lain. Sampai di sini, apakah ini masih terdengar seperti kisah dongeng? Meskipun sedang dimabuk cinta, Raja Bhumibol ternyata sudah melihat dengan jelas niat tersembunyi Virayut. Sang raja tahu, pria itu tidak datang karena cinta, melainkan karena ambisi. Ia melihat bahwa Virayut hanya ingin memanfaatkan status sebagai menantu kerajaan demi karir dan kekuasaan. Karena itulah, Raja Bhumibol tidak pernah mempromosikan Virayut. Ia memilih mengujinya dalam diam, dan ujian itu pun memperlihatkan kebenaran. Begitu merasa posisinya aman, sifat asli Virayut mulai terlihat. Ia menjadi arogan, kasar, bahkan tega, melakukan kekerasan terhadap putri Chulabhorn, perempuan yang telah memberinya segalanya. Akhirnya, Chulabhorn tak tahan lagi. Ia menceraikan Virayut dan membawa kedua putrinya kembali ke istana, tempat di mana setidaknya ia bisa membesarkan anak-anaknya dengan damai, jauh dari kekerasan yang pernah ia alami. Dalam pernikahan, bertahun-tahun kemudian, putri Chulabhorn muncul di sebuah acara talk show eksklusif. Dalam program tersebut, ia membuat pernyataan mengejutkan
bahwa keluarga kerajaan tidak boleh dipandang sebagai tokoh dongeng yang hidup dalam kemewahan, melainkan sebagai manusia biasa yang juga berjuang dan bekerja keras. Lebih mengejutkan lagi, ia menolak menggunakan bahasa kerajaan, ia memilih berbicara dengan gaya santai, lebih personal, lebih membumi, sebuah bentuk protes halus, namun sangat kuat, bahwa institusi kerajaan seharusnya bukan hanya dihormati, tapi juga bisa dijangkau oleh rakyat. Sikap rendah hatinya membuat sang pembawa acara memilih duduk di lantai, tepat di dekat kaki sang putri, bahkan beberapa kali merangkak dengan lutut dan tangannya demi menjaga sopan santun. Wawancara itu langsung menjadi tayangan dengan RATNG tertinggi di Thailand dan mengubah pandangan publik terhadap Putri Chulabhorn. Citra sang putri perlahan bersinar, bahkan lebih cemerlang dibandingkan kakaknya, Raja Maha Vajiralongkorn, yang kerap kali diterpaskan dan Chulabhorn justru dikenal sebagai simbol dedikasi dan intelektualitas. Ia aktif mempromosikan penelitian ilmiah, rutin memberikan penghargaan dan hadiah kepada para peneliti muda, mengajar sebagai dosen tamu di Universitas Mahidol, dan menjabat sebagai Presiden Institut Penelitian Chulabhorn. Usahanya tak sia-sia. Ia dianugerahi medali Einstein atas kontribusinya dalam mendorong kolaborasi ilmiah internasional dan menjadi orang Asia pertama yang diundang sebagai anggota kehormatan Royal Society of Chemistry di Inggris. Di balik semua itu, ia tetap menjalani peran sebagai ibu. Ia mendidik dua putrinya sambil tetap mendalami bidang kimia, ilmu yang menjadi cinta sejatinya. Pada masa itu, takdir kembali mempertemukannya dengan seorang pria, kali ini bukan pengawan atau oportunis, melainkan seorang profesor kimia dari Universitas Chulalongkorn. Berbeda jauh dari Virayut, pria ini punya kesamaan visi dan semangat yang sama. Keduanya mencintai sains. Menurut ingatan masyarakat Thailand, masa itulah saat Putri Chulabhorn terlihat paling sering tersenyum. Ia merasa, mungkin inilah cinta sejati yang selama ini ia tunggu. Mereka bahkan telah bertemu orang tua masing-masing dan mulai merencanakan pernikahan. Namun, seperti mimpi yang indah dan tiba-tiba pudar, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Namun suatu hari, pria yang membuat Putri Chulabhorn kembali percaya pada cinta tiba-tiba menghilang begitu saja dari kehidupannya, tanpa pesan, tanpa penjelasan. Hanya meninggalkan tanda tanya dan luka yang tak terucapkan. Rumor pun bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa pria tersebut khawatir penyakit kronis yang diderita sang putri akan menurun ke anak-anak mereka kelak. Tapi ada juga yang meyakini bahwa keluarga kerajaan telah diam-diam menyelidiki latar belakangnya dan mungkin memintanya untuk menghilang secara diam-diam tanpa jejak. Apapun kenyataannya, setelah kejadian itu, Putri Chulabhorn tidak pernah lagi percaya pada cinta. Dalam sebuah pernyataan yang menyayat hati, beliau pernah berkata, "Aku mengidap penyakit sejak kecil. Saat dewasa, aku menderita karena cinta. Aku kehilangan kaki di usia paruh baya dan pernah dicap sebagai perusak rumah tangga orang lain. Rasa sakit seperti ini tidak bisa ditanggung oleh orang biasa, apalagi oleh seorang putri." Namun dengan kekuatan luar biasa, ia mengakhiri pernyataannya dengan penuh ketegaran. "Tetapi aku telah melalui semuanya dan memilih untuk menjalani hidup ini dengan lebih positif." Pada usia 57 tahun, takdir kembali menguji kesabaran dan keteguhan hatinya. Sang putri didiagnosis mengidap pankreatitis, pembengkakan kelenjar getah bening, serta infeksi serius pada pankreas. Karena kondisinya memburuk, Biro Rumah Tangga Kerajaan menyatakan bahwa beliau harus beristirahat total dan tidak diperbolehkan tampil di depan publik selama 3 bulan penuh. Selama masa pemulihan, masyarakat dari berbagai lapisan, diplomat, dan keluarga kerajaan sendiri menandatangani buku harapan di rumah sakit sebagai bentuk doa dan dukungan. Sebagai balasan, pihak istana menyampaikan bahwa Putri Chulabhorn sangat berterima kasih atas seluruh cinta dan perhatian, serta meminta agar masyarakat tak perlu lagi datang karena ia telah merasa cukup diberkati. Kesehatannya perlahan membaik. Tapi belum lama kemudian, badai lain kembali datang menghantam. Pada 10 Mei tahun 2022, sebuah video TikTok promosi dari Lazar viral di media sosial. Dalam video itu, terlihat seorang perempuan di kursi roda yang dianggap menyinggung kondisi fisik Putri Chulabhorn. Publik langsung bereaksi keras. Di Thailand, dengan hukum lese majes yang sangat ketat, tindakan menghina anggota keluarga kerajaan dianggap sebagai pelanggaran berat. Sekitar 245.000 anggota militer pun dilarang menggunakan situs web Lazada untuk kepentingan resmi.
Pihak Lazada segera meminta maaf atas kerugian emosional yang ditimbulkan dan mengakui bahwa mereka seharusnya lebih berhati-hati. Kini, Putri Chulabhorn tidak lagi bicara tentang cinta, ia tidak mencoba memperbaiki penampilannya, juga tidak memohon kesembuhan fisik secara sempurna. Ia memiliki segalanya, status bangsawan, kekayaan tak terbatas, serta penghargaan bergengsi dari dunia internasional. Tapi semua itu, ia bayar dengan kehilangan kebahagiaan, berkali-kali melahir di keluarga kerajaan. Apakah itu sebuah anugerah atau kutukan? Mungkin, hanya sang putri yang tahu jawabannya. Apa pendapatmu tentang kisah nyata Putri Chulabhorn? Apakah kekuasaan dan gelar bisa menukar ketulusan dan cinta sejati? Tulis komentarmu di bawah, dan mari berdiskusi bersama. Jika kamu menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol suka, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya dari balik panggung sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya.